Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Atia Susan Elinda, Muhammad Khalilur Rahman, dan Isma Ramadotul. Di sini kami akan mempresentasikan tentang formulasi strategi tahap pertama, yaitu tahap input yang berfokus pada internal factor evaluation atau EV matrix pada perusahaan Lenovo Group. Berkantor pusat di Beijing, China, Lenovo merancang, memproduksi, dan memasarkan komputer pribadi, ThinkPad, komputer notebook, komputer tablet, komputer desktop, telepon seluler, workstation, server, penyimpanan elektronik, perangkat lunak manajemen teknologi informasi atau TI, dan televisi pintar. Lenovo beroperasi lebih dari 60 negara dan menjual produknya di sekitar 160 negara. Visi Lenovo yaitu untuk membuat perangkat pribadi lebih banyak orang terinspirasi untuk dimiliki, budaya yang diinginkan lebih banyak orang untuk bergabung, dan bisnis yang tahan lama dan terpercaya yang dihormati dengan baik di seluruh dunia. Misi Lenovo yaitu untuk menjadi salah satu perusahaan teknologi pribadi terhebat di dunia. Selanjutnya, kerangka kerja analitis formulasi strategi. Tahap pertama yaitu tahap input terdiri dari external factor evaluation atau EV matrix, competitive profile matrix atau GPM, dan internal factor evaluation atau EVM matrix. Yang kedua, tahap pencocokan terdiri dari SWOT matrix, PESH matrix, BJJ matrix, dan IE matrix. Yang terakhir, tahap ketiga yaitu tahap keputusan menggunakan matriks perencanaan strategis kuantitatif atau ASPM. Di sini kami menggunakan internal factor evaluation atau EV matrix, yaitu faktor-faktor internal di perusahaan yang terdiri dari strength dan weakness. Penilaiannya yaitu, yang pertama, pembobotan adalah pemberian nilai antara kriteria internal, didasarkan pada faktor-faktor ruang lingkup usaha di perusahaan. Yang kedua, peringkat adalah skala dari 1 sampai 4, dengan 1 sangat lemah dan 4 sangat kuat, didasarkan pada faktor pengaruh terhadap perusahaan. Dan yang terakhir adalah skor tertimbang, adalah perkalian antara pembobotan dan peringkat. Oke, perkenalkan, saya Holilo. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya. EV matrix dapat dikembangkan dalam 5 langkah. Adapun 5 langkah ini diantaranya yaitu yang pertama, kita diminta untuk membuat daftar faktor-faktor internal sejumlah 10-20 faktor. Jadi di awal kita harus membuat faktor-faktor internal sebanyak 10-20 faktor, yang mana faktor ini mengindikasikan kekuatan maupun kelemahan organisasi secara spesifik. Adapun yang kedua yaitu kita diminta untuk memberi bobot pada setiap faktor. Jadi setelah kita membuat daftar faktor tadi 10-20 tadi, langkah yang kedua yaitu kita diminta untuk memberi bobot dari setiap faktor-faktor tadi. Bobot di sini dari 0,0 sampai 1,0, yang mana 0,0 ini tidak penting dan 1,0 itu semua penting. Bobot ini menandakan signifikasi relatif faktor tertentu bagi keberhasilan industri perusahaan. Faktor-faktor yang dianggap memiliki pengaruh paling besar terhadap kinerja organisasi diberi bobot tertinggi. Tadi kalau 0,0 itu paling rendah, jadi 1,0 jadi lebih tinggi seperti itu.
Jadi bisa 0,5 atau 0, berapa seperti itu. Terlepas apakah faktor utama terdapat berupa kelemahan atau kekuatan internal. Jumlah bobot ini tidak boleh lebih dari sama dengan 1,0 gitu. Jadi maksimal 1,0. Langkah yang ketiga yaitu memberi peringkat 1 sampai 4. Jadi sini setelah kita membuat daftar, memberikan bobot, yang ketiga yaitu memberikan pemeringkatan 1 sampai 4. Yang mana secara berturut-turut itu 1 ini sangat lemah, dan 2 lemah, 3 kuat, 4 sangat kuat. Jadi ini juga dibagi lagi untuk peringkatan di kelemahan dan kekuatan. Untuk kelemahan ini dikhususkan untuk peringkat 1 atau 2 saja. Dan juga untuk kelemahan, untuk kekuatan itu peringkat 3 dan 4. Yang mana ini perbedaan dari pemeringkatan dan bobot ini, kalau pemeringkatan ini berbasis perusahaan, sedangkan bobot berbasis industri. Setelah kita telah melakukan 3 tadi, yang keempat yaitu mengalihkan bobot setiap faktor dengan pemeringkatan. Jadi faktor dan bobot tadi dikalikan. Untuk apa? Untuk menentukan skor bobot bagi masing-masing variabel seperti itu. Dan yang terakhir yaitu menjumlahkan skor bobot masing-masing variabel untuk memperoleh skor bobot total organisasi. Seperti itu. Setelah kita paham terkait langkah-langkah ini, kita langsung ke contohnya. Di sini kami menggunakan perusahaan Lenovo seperti itu. Dari kelompok kami telah mencari yang tadi langkah yang pertama yaitu membuat daftar faktor-faktor internal. Nah, di sini kami telah membuat daftar kekuatan serta kelemahan. Untuk kekuatan kita sudah mencari 18 poin. Di sini langkah pertama yaitu mencari kekuatan ini. Yang pertama ada Lenovo adalah vendor PC terbesar kedua di dunia. Peringkat yang kedua yaitu peringkat pendapatan sebesar 14,6% untuk tahun fiskal 2012 sampai 2013. Yang ketiga, laba bersih meningkat 33% untuk tahun fiskal 2012-2013. Yang keempat ada tahun 2013 pangsa pasar komputer pribadi atau PC Lenovo di seluruh dunia tumbuh dari 13,0% menjadi 15,3%. Ada yang kelima yaitu memberikan bonus dan mengalihkan bonus atau rekor keuntungan kepada karyawan. Yang keenam beroperasi di lebih dari 60 negara dan menjual produk di sekitar 160 negara. Yang ketujuh ada menjual produk langsung ke konsumen. Dan 8 seterusnya nanti akan disampaikan di set berikutnya. Setelah kita mencari daftar faktor-faktor tadi, faktor-faktor internal tadi, kita diminta untuk membobotkan tadi kan di langkah-langkah. Di sini kita sudah membobotkan. Untuk bobotnya di sini tidak boleh lebih, jumlahnya semua tidak boleh lebih dari 1.0. Jadi 0 dan semakin meningkat semakin bagus. Jadi yang kurang itu 0,0 itu tidak penting ya. Di sini kami ada nomor 1
0,06, 0,04, 0,05 dan seterusnya seperti itu. Setelah kita menentukan bobot di sini, menentukan bobot dari perusahaan Lenovo yang terkait faktor-faktornya tadi. Setelah itu kita menentukan memeringkatkan. Di sini tadi sudah dijelaskan untuk kelebihan itu hanya dapat menggunakan peringkat 3 dan 4 sesuai dengan mengindikasikan faktor tersebut lemah atau kuat seperti itu. Nah, di sini contohnya nomor 1 itu bersikap kuat seperti itu. Nomor 2 sangat kuat, nomor 3 kuat, nomor 4 sangat kuat, nomor 5 sangat kuat, nomor 6 kuat, nomor 7 sangat kuat seperti itu. Yang ditunjukkan kalau apabila kuat itu angka 3 dan sangat kuat itu angka 4. Dan yang selanjutnya yaitu setelah kita mencari faktor, beban, peringkatan, yang terakhir kita mengkalikan untuk mengkalikan bobot dan peringkat. Untuk apa? Untuk mencari skor tertimbang. Di sini 0,06 dikali 3 jadi 0,18 seperti itu. Ada 0,04 dikali 4 ada 0,16. 0,05 dikali 3 jadi 0,15. 0,02 dikali 4 jadi 0,8 dan seterusnya. Nanti setelah ini akan dijelaskan oleh teman kita, akan menjelaskan terkait kelanjutan dari kelebihan ini dan juga kekurangan, dan akan menghitung hasil akhirnya seperti itu. Halo, saya Isma. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya terkait dengan matriks IV bagian strength atau kekuatan poin ke-8 atau nomor ke-8. Jadi, di nomor 8 ini ada Lenovo melampaui Apple untuk menjadi penyedia smartphone nomor 2 di Cina dengan pangsa pasar sekitar 15%. Bobotnya 0,05 dengan peringkat ketiga, artinya pengaruhnya itu tidak terlalu besar, dengan skor 0,15. Skor ini berasal dari bobot dikali peringkat. Untuk nomor ke-9 itu ada Lenovo mengakuisisi bisnis PC IBM pada tahun 2005 dengan bobot 0,04, peringkat keempat yang artinya pengaruhnya kuat karena akuisisi Lenovo atas divisi PC IBM ini mempercepat akses ke pasar luar negeri sambil meningkatkan merek dan teknologinya. Skornya itu ada 0,16. Di nomor ke-10 ada mengakuisisi Medion. Medion sendiri merupakan perusahaan manufaktur elektronik di Jerman. Bobotnya ada 0,04, peringkat ketiga dengan skor 0,12. Di nomor 11 itu ada mengakuisisi perusahaan elektronik yang berbasis di Brasil. Ada CCA. Jadi Lenovo itu mengakuisisi CCA itu karena CCA itu mempunyai reputasi kualitas yang baik dan bagus. Bobotnya itu ada 0,02, peringkat ketiga dan skor 0,06. Selanjutnya ada di nomor 12 mengakuisisi perusahaan perangkat lunak Stoneware yang berbasis di US Amerika Serikat. Akuisisi perangkat lunak ini merupakan akuisisi pertama pada waktu itu. Bobotnya ada 0,05, peringkat ketiga dengan skor 0,15. Selanjutnya nomor 13 itu pada tahun 2011 itu Lenovo membentuk usaha patungan PC dengan NEC atau NEC, perusahaan IT Jepang dengan kepemilikan 51%.
dengan bobot 0,02 dan peringkat keempat berarti pengaruhnya kuat. Kenapa pengaruhnya kuat? Karena di sini usaha patungan ini itu dapat meningkatkan penjualan Lenovo di seluruh dunia dan dengan skor 0,08. Selanjutnya di nomor 14 itu ada membentuk grup bisnis internet seluler dan rumah digital untuk bersaing. Bobotnya ada 0,03, peringkatnya ada 3 dan skornya ada 0,09. Selanjutnya nomor 15 ada menawarkan layanan komputasi awan baru yang memungkinkan pengguna berbagai konten di antara banyak perangkat. Di sini bobotnya itu ada 0,03, pengaruhnya ada 4. Mengapa? Karena penawaran layanan tersebut itu sangat menarik sehingga dapat meningkatkan minat konsumen dengan skor 0,12. Selanjutnya di nomor 16 itu ada Lenovo berfokus pada integrasi vertikal dengan bobot 0,02, peringkat ketiga dan skor 0,06. Untuk nomor ke-17 itu ada laba kuartalan tahun 2012 itu sebesar $200 juta naik 30% dari tahun sebelumnya. Bobotnya ada 0,03 dengan peringkat keempat atau berpengaruh karena di sini naiknya 30%, sangat signifikan menurut kelompok kami. Sehingga dengan skor 0,12. Pada nomor 18 atau poin terakhir itu ada pangsa pasar global Lenovo di PC itu meningkat menjadi 15,9% dengan bobot 0,04 dan peringkat keempat skornya 0,16. Baik, next saya akan melanjutkan pemaparan mengenai weakness atau kelemahan dari matriks IV ini. Di nomor pertama itu ada Lenovo kekurangan produk atau ide baru dengan bobot 0,02 dengan pengaruh 2, berarti pengaruhnya itu sangat kuat, pengaruh untuk kelemahannya ya, dengan skor 0,04. Di nomor kedua ada harga Lenovo yang tinggi dengan bobot 0,01 dengan peringkat 1, artinya tidak terlalu berpengaruh karena harga sejujurnya itu tidak terlalu berpengaruh pada perangkat-perangkat elektronik. Biasanya yang mempengaruhi itu adalah karena kebanyakan konsumen itu melihat dari kualitasnya, bukan dari harganya. Seperti itu. Dengan skor 0,01 juga. Di nomor 3 itu ada biaya yang tinggi menyediakan produk luar negeri. Bobotnya ada 0,02, peringkat kedua, dan untuk skornya ada 0,04. Di nomor 4 itu ada Lenovo tidak cukup iklan pemasaran. Untuk bobotnya itu 0,03, peringkat 1 dengan skor 0,03. Next itu nomor kelima itu ada Lenovo bukan produk inovasi yang nyata dibandingkan dengan pesaing. Pesaingnya seperti Dell, HP, Apple, dan lain-lain. Di sini bobotnya ada 0,02 dengan peringkat 2 dan skor 0,04. Di selanjutnya nomor ke-6 itu ada Lenovo perlu lebih banyak investasi dalam teknologi baru dengan bobot 0,04 dan peringkat 2, berarti ini dianggap sangat berpengaruh karena inovasi itu penting. Untuk skornya ada 0,08. Selanjutnya pada nomor ke-7 ada merek
produk Lenovo yang beragam itu semakin tumpang tindih. Jadi terlalu banyakkan variasi, jadi membingungkan para pelanggan. Untuk bobotnya itu ada 0,01, terus untuk peringkatnya itu 1 dan skornya 0,01. Yang untuk poin selanjutnya nomor 8 itu ada penetapan harga agresif mungkin tidak menguntungkan di tahun-tahun mendatang. Untuk bobotnya itu ada 0,02, peringkatnya 1 dan untuk skornya pun 0,02. Untuk selanjutnya nomor 9 itu ada diferensiasi perangkat lunak T-Vintage Lenovo sedang terkikis. Ini bobotnya itu ada 0,02, skornya 1 dan peringkatnya 1 dengan skor 0,02. Baik, ke 10 itu tidak ada Chief Operating Officer atau COO, sehingga bobotnya itu ada 0,04, peringkat yang kedua dan skornya 0,08. Berarti ini tuh sangat penting. Jadi seharusnya Lenovo itu di dalam struktur organisasinya itu harus dicantumkan COO seperti itu. Di nomor 11 itu ada hanya 2 presiden yang mengepalai wilayah geografis. Di sini bobotnya itu ada 0,03, peringkat kedua dan skornya 0,06. Selanjutnya nomor ke-12 itu hanya ada 3 perempuan di antara 13 eksekutif teratas. Berarti perempuan ini minoritas. Dengan bobot 0,02, peringkat 1 dan skor 0,02. Baik, untuk poin terakhir atau nomor terakhir dari kelemahan ini itu ada pendapatan perusahaan di pasar PC yang lebih besar itu lambat tumbuh 7% dengan bobot 0,04 dan peringkat 2 berarti sangat berpengaruh, dan untuk skornya itu ada 0,08. Total dari bobot itu 1,0. Jadi dalam matriks IV ini total bobotnya itu harus 1,0. Dan untuk total dari skornya itu ada 2,87. Next. Jadi kesimpulannya hasil akhir berupa skor tertimbang total itu di atas 2,5, yang artinya mengindikasikan bahwa posisi internal yang kuat. Dan jumlah dari faktor internal itu tidak mempengaruhi kisaran skor bobot total, karena bobot selalu berjumlah 1,0 atau 1. Dan ketika suatu faktor internal itu merupakan kekuatan sekaligus kelemahan organisasi, maka faktor itu harus dimasukkan 2 kali dalam IV matrix, baik itu dalam kekuatan, strength, ataupun dalam kelemahan, weakness. Dan bobot dan peringkat pun harus diberikan pada masing-masing faktor tersebut. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.